setiap kita perlu melatih diri kita untuk komit atau berkomitmen bukan hanya kepada Tuhan, tapi komitmen untuk tinggal di dalam pernikahan kita, tinggal di dalam bisnis, dalam pekerjaan kita. Karena ini prinsip yang penting. Kebayang gak kalau saudara kerja, kalau CV saudara isinya 6 bulan kerja pindah, 6 bulan kerja pindah, setahun pindah. Saudara akan dinilai sebagai orang yang tidak punya komitmen atau loyalty. Betul? So kita sangat penting untuk belajar ini. Bahkan saya percaya orang jahat pun ingin merekrut orang yang setia. Betul gak sih? So commitment is a valuable things di dalam dunia yang mungkin kurang menghargai komitmen. Dan tentunya yang terpenting karena Allah kita adalah Allah yang berkomitmen. Amin ya. Dia Tuhan yang setia. Waktu Musa diminta pergi membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nanti kata Musa kalau ditanya siapa yang nyuruh, bilang aja aku adalah aku. Itu sedang menggambarkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang komit, Tuhan yang setia, Tuhan yang kalau berbicara dia pasti akan melakukannya. Jadi itu adalah gambaran dari Tuhan kita. Jadi Tuhan kita, Allah kita gak hanya berkomitmen untuk menebus dosa kita, tapi bahkan Yesus berjanji akan datang kembali. Betul ya? Bahkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup orang percaya sebagai janji Tuhan. Nah, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang hadir dan Tuhan yang tinggal. Dia tuh suka tinggal. Jadi dia bukan Tuhan yang kemana-mana, tapi dia adalah Tuhan yang hadir, presence, tapi juga tinggal. Kalau saudara baca di perjanjian lama, Tuhan itu tinggal di dalam kemah suci, betul ya? Bahkan si tabernakel itu menggambarkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Saya kasih ayatnya dengan cepat. Mazmur 26 ayat yang ke-8. Tuhan, aku cinta kepada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ayat berikutnya, Tuhan tinggal di atas pujian umat-Nya. Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya Tuhan ini Tuhan yang stay, Tuhan yang presence. Dan yang terakhir Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia Tuhan yang menyertai kita. Yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi dia itu Tuhan yang diam di dalam kita dan menyertai kita. Jadi kalau saudara mengunjungi cerita bangsa Israel itu dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Itu adalah menggambarkan pimpinan Tuhan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Tuhan adalah Immanuel, Tuhan adalah Allah yang berserta dengan kita. Tapi kenapa ya kita mengalami kondisi-kondisi yang tidak menentu? Kenapa ya kok Tuhan katanya beserta kita, tapi kok kayaknya Tuhan diem-diem aja nih. Tapi seolah-olah Tuhan gak berbicara apa-apa. Seolah-olah ketika doa Tuhan gak jawab. Nah, khotbah hari ini saya beri judul The Mystery of Immanuel. Oke, Mystery of Immanuel. Jadi saya terinspirasi dari bahan kuliah saya kemarin. Nah, saya percaya bahwa saya di akhir tahun kemarin masih ingat Bapak Ibu mengingatkan kita untuk selain bersyukur kita buat plan of progress di tahun ini. Apa yang saudara inginkan untuk progress? Saya mendengar dari beberapa jemaat, anak-anak rohani, bahwa mereka buat progress untuk self development, di dalam pekerjaan, di dalam pernikahan. That's really good. Dan saya nggak hanya ngomong, saya nggak hanya mengencourage saudara, tapi saya sendiri pun melakukannya. Jadi saya dalam rangka untuk pertumbuhan pribadi, saya melanjutkan kuliah saya kuliah lagi. Saya melanjutkan program master degree saya untuk teologi, Master of Art. Nah,
Buat apa? Bukan supaya gaya-gayaan, bukan supaya dapat gelar. Bagus dapat gelar, it's okay, good to have a degree. Tapi buat saya ini bukan tentang gelar. Ini tentang bagaimana hidup saya melakukan atau membuat progres dalam hidup saya. Nggak hanya pengetahuan saya bertumbuh, tapi saya membesarkan kapasitas saya, bukan cari gara-gara ya, tapi ini dengan sengaja saya lakukan, komit untuk ada perubahan atau progres di dalam kehidupan saya. Nah, khotbah hari ini terinspirasi dari sedikit pelajaran kemarin selama 4 jam kuliah dalam bahasa Inggris, judulnya aja udah luar biasa ya. Systematic Theology, 4 jam. Pakai bahasa Inggris, baca bukunya 120 halaman, harus beres 10 hari lagi. Doakan saya. Jadi saya sangat terinspirasi. Jadi hari ini The Mystery of Immanuel. Hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara 3 arti Immanuel. Langsung aja yang pertama, Immanuel means He stays with us through uncertainty. Dia adalah Tuhan yang tinggal atau menyertai kita di dalam ketidakpastian. Saudara, saya pernah bilang waktu kemarin, menjadi orang percaya atau saudara menjadi Kristen, saudara percaya Yesus, menjadi pengikut Kristus, bukan berarti hidup saudara akan tenang-tenang aja. Bukan berarti hidup saudara akan baik-baik aja, saudara gak ngalamin masalah, semuanya pasti, semuanya enak. Enggak. Saya udah bilang kemarin ya, ketika ikut Yesus ada 2 hal yang pasti. Yang pertama, keselamatan, yang kedua adalah penyertaan Tuhan. Nah, artinya Tuhan tetap akan beserta kita bahkan di tengah ketidakpastian. Saya kasih contoh. Mari kita lihat cerita Abraham. Waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan dari tempat tinggalnya, di Kejadian 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Udah jelas belum tujuannya? Belum jelas. Uncertain. Nggak tahu. Tuhan cuma bilang yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara pernah naik Gojek nggak? Pernah naik ojek? Pernah lah ya. Kebayang nggak kalau saudara naik Gojek malam-malam, terus saudara bilang, bang, anterin saya bang. Kemana Pak? Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Maksudnya gimana Pak? Iya, pokoknya Bapak percaya aja. Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Iya, saya tahu. Tapi kemana Pak? Jakarta Timur, Barat, Bekasi, atau ke Bandung nih Pak naik Gojeknya. Tenang Pak, Bapak harus percaya dengan iman. Pokoknya Bapak percaya, saya akan tunjukkan kepada Bapak nanti di jalan. Kalau saudara jadi tukang Gojeknya malam-malam, kira-kira saudara anterin gak tuh orang? Serem kan ya, takut dibegal kan ya. Nah, hari itu Abraham merasakan hal itu. Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya masih ingat, saudara di sini mungkin saudara gak tahu cerita ini. Waktu ICC Jakarta dibentuk, mulai berdiri, hari itu kita mengumpulkan sekitar 30 orang. Nah hari itu ada yang berkumpul 30 orang. Di sini yang waktu itu berkumpul 30 orang boleh angkat tangannya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada beberapa yang gak datang ya. Waktu kita mengumpulkan mereka di rumah makan, oke, kita akan mulai beribadah. ICC Jakarta akan dimulai. Terus mereka menanyakan satu pertanyaan logis yang pintar sekali. Oke, di mana ibadahnya Pastor? Pertanyaan bagus. Di tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, saya bilang. Kenapa? Karena saya juga nggak tahu di mana gitu. Hari itu, kebayang nggak? Terus herannya mereka mau lagi. Lalu kita buat grup WhatsApp. Oke, kita akan berdoa bersama, kita akan cari tempat. Oke, pokoknya minggu ini kita akan ibadah. Tapi saya nggak tahu ibadah di mana. Saya akan kasih tahu nanti. Jadi kita buat grup WhatsApp, berdoa ya buat kita semua. Itu hari Minggu ya, betul ya, hari Minggu. Hari Senin gak ada kabar. Hari Selasa saya pergi ketemu orang, saya pergi ketemu kenalan.
saya dan Pastor Victor cari kenalan dan akhirnya kita ketemu dengan satu orang teman kita, seorang pastor juga, dan akhirnya beliau memberikan tempat buat kita untuk beribadah di Kuningan City. Masih ingat ya? Kalau saudara yang masih ingat, itulah Kejadian. Kitab Kejadiannya ICC Jakarta itu mulainya di Kuningan City di gereja orang jam 3 sore. Lalu udah mulai hari Rabu tuh. Hari Kamis mungkin mereka mikir ini ibadah tapi nggak bingung. Ibadahnya di mana, ntar siapa yang khotbah, siapa, nggak tahu pokoknya ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi mereka orang-orang yang penuh iman semuanya. Lalu hari Rabu kalau nggak salah atau hari Kamis kita kasih tahu, guys puji Tuhan. Kita ada good news, kita akan beribadah di Kuningan City jam 3 sore. Oke, wah semua semangat sukacita. Nah hari itu saya ngalamin apa yang Abraham alami hari itu. Saya nggak tahu, tapi saya percaya Tuhan menyertai kita di dalam ketidakpastian. Amin. Ada satu cerita Abraham lagi yang menurut saya ini seru banget. Jadi kita lihat ya Kejadian 12 ayat yang ke-11 sampai 20, nanti kita baca bergantian. Oke, kita akan mulai dengan ayat 11. Saya baca ayat 11, saudara nanti ayat yang genapnya dan seterusnya, oke? Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, jadi ceritanya ini sebelumnya Abraham mau dalam perjalanan itu mau masuk ke Mesir. Berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Jadi Sarai itu cantik Bapak Ibu ya, cantik nih ya. Bapak Ibu bisa kebayangin cantik? Bisa ya? Kalau belum, istri saya boleh bang? Jangan ya. Oke. Takutnya gak percaya gitu. Gak kebayang cantik tuh gimana? Nanti istri saya akan peragakan ya. Seorang perempuan yang cantik parasnya, ayat 12. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Tuh, sangat cantik. Kebayang gak? Kata Abraham cantik, kata orang lain sangat cantik. Udah kebayang sekarang? Gak perlu istri saya? Enggak usah, oke gak perlu. Lanjut ya. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Wah, disogok sama Abraham ya, sama Firaun. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikianlah juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. 18. Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya jadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Bahkan Abraham tetap dibela Tuhan walaupun Abraham melakukan sebuah kesalahan. Nangkap gak? Tadi kebayang gak? Udah mau diambil istrinya tapi Tuhan kasih tulah. Abraham ini melakukan kesalahan menurut saya. Bahkan bukan cuma sekali, 2 kali, gak percaya. Kita lihat lagi. Kejadian 20 ayat yang ke-6 dan ke-7. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku juga tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Ini ceritanya Tuhan mendatangi Abimelek, raja orang Gerar. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Ayat yang ke-7. Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, lembu, sapi, hamba laki-laki dan perempuan lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarai istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Again. Berapa kali?
2 kali. Saya lagi ngebayangin ya. Bahkan di dalam kondisi Abraham melakukan kesalahan dan berulang, Tuhan tetap ngebelain Abraham, Tuhan tetap menyertai Abraham, bahkan ngebelain dia. Saya lagi ngebayangin kalau saya yang jadi Abraham, istri saya jadi Saranya. Say, kita mau ke Mesir, nanti begitu datang, kalau Firaun lihat, lu bilang ya, kamu bilang kamu adik saya ya, supaya saya jangan dibunuh, oke? Oke, mungkin ya. Istri saya pasti bilang gini, oh tenang aja sayang, Firaun gak akan bunuh kamu kok. Saya yang akan bunuh kamu. Itu kebayang, saya pasti jawabannya begitu. Dan ini dilakukan 2 kali, kebayang gak? 2 kali. Tapi Tuhan tetap menyertai Abraham. Amazing banget betapa Tuhan luar biasa menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, yang kedua, Immanuel means he stays with us even when he seems silent. Immanuel artinya dia beserta dengan kita walaupun dia kelihatannya diam. Mari kita kunjungi ceritanya Lazarus. Ini ceritanya Lazarus waktu itu sakit dan dia meninggal ya. Kita lihat Yohanes 11 ayat yang keempat dan yang keenam. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, nih kata Yesus ya. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, coba lihat. Ia sengaja. Iya apa? Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat yang ke-11. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Ini kepada murid-muridnya ya. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan jikalau ia tertidur ia akan sembuh katanya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam artian biasa atau tidur biasa. Ayat yang ke-14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus itu sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Dia bersyukur tidak hadir. Bahkan sengaja. Sebab demikian lebih baik bagimu katanya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Sometimes Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi. Bahkan Lazarus udah keburu mati. Tapi dia bilang, aku bersyukur aku tidak hadir pada waktu itu. Supaya kamu belajar percaya. Ayat yang ke-41. Maka mereka mengangkat batu itu, ceritanya Yesus sudah datang. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa aku mengucap syukur padamu. Karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tuhan itu selalu mendengarkan kita. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian berseluruhlah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Maka Yesus berkata kepada mereka, buka kain-kain itu dan biarkan ia pergi. See? Kadangkala ada saatnya Tuhan tampaknya diam. Dia gak berbuat apa-apa. Mungkin saudara berdoa buat kesembuhan, tapi kok doanya gak dijawab-jawab ya, tapi kok gak sembuh-sembuh ya. Saudara mungkin berdoa buat promosi, tapi kok saya gak dipromosi-promosi nih. Kok gak datang-datang. Saya berdoa buat pasangan, tapi kok pasangannya gak datang-datang ya. Tuhan kayaknya gak denger deh, Tuhan kayaknya gak jawab deh. Kayaknya Tuhan diem deh. Tapi diam bukan berarti dia tidak menyertai saudara. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk saudara. Tuhan bilang rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Jadi Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik untuk kita semua.
Tapi yang pasti satu, Tuhan selalu menyertai kita. Saya itu kalau dapat ada jadwal khotbah, saya akan mempersiapkan 1 bulan sebelumnya. Paling pendek 2 minggu sebelumnya. Selalu. Tapi kadang ada waktunya seperti minggu ini, sampai hari Jumat malam saya nggak tahu Tuhan ini mau ngomong apa buat saudara. Jadi saya nggak tahu, saya udah siapin, saya udah berusaha, maksudnya saya sampai agak komplain. Kadang-kadang saya merasa khawatir dan agak frustasi. Tuhan, kenapa ya? Tuhan mau ngomong apa? Sok Tuhan ngomong aja, saya kan banyak kerjaan nih Tuhan. Saya kan gak cuma ngerjain ini, saya harus ngerjain pekerjaan saya punya banyak usaha yang harus saya kerjain, saya punya istri dan anak yang harus saya rawat, saya punya hal yang harus saya kerjakan, saya punya kuliah yang harus saya lakukan, buku yang harus saya baca. Please dong Tuhan, ngerti sedikit. Tolong kasih karunia untuk menyelesaikan ini dengan cepat. Sampai hari Jumat malam masih nggak tahu tuh saya mau ngomong apa. Tuhan nggak ngomong juga. It seems silent. Tapi ternyata, apalagi Nate udah nanya, kok David bahannya udah ada? Kalau saya jawab belum, nanti dia yang stres gitu ya. Sedang saya kerjakan. Tapi hari ini, minggu ini saya cuma belajar satu hal. Tuhan lagi mengajarin saya untuk membuat saya belajar percaya. Walaupun waktu persiapannya pendek, Tuhan tetap mampu melakukannya. Jadi bukan karena persiapan, bukan karena belajar, bukan karena semua hal yang saya lakukan, tapi karena Tuhan ingin mengajar saya dan ingin menyampaikan sesuatu buat kita semua. Yang ketiga, Immanuel because He has planned for you. Immanuel juga artinya karena Tuhan punya rencana buat saudara. Saudara ingat, Tuhan itu punya tujuan buat bangsa Israel, yaitu melepaskan dia dari perbudakan Mesir dan membawanya ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Di sini ada satu cerita menarik, saudara masih ingat? Ada 12 pengintai yang dikirim oleh Musa, dari 12 itu 10 cerita yang jelek-jelek, semua yang negatif-negatif. Wah pokoknya di sana orangnya gede-gede, katanya kita kayak belalang, wah kita bakal dimakan. Kita kayak cemilan katanya, wah dan segala macam. Tapi hanya 2 orang yang berkata perkataan yang baik. Tapi setelah ngedengar yang 10 orang cerita, wah ngeri ceritanya, wah di sana raksasa, wah serem, wah kotanya kubunya tebal segala macam. Lalu Kaleb dan Yosua berusaha menenangkan mereka di Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kondisinya sama, yang 10 bilang jelek-jelek, yang 2 bilang yang bagus-bagus atau yang percaya terhadap apa yang Tuhan sampaikan. Ayat berikutnya kita lihat ya, ayat Bilangan 14 ayat yang pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Segenap umat itu berkata kepada mereka, ini kurang ajarnya nih. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Kebayang ini udah mulai gak sopan nih. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Udah mulai makin gak sopan nih. Lihat ayat yang keempat. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Wah itu lebih pol lagi gak sopannya. Itu Musa itu dianggap apa di situ? Kebayang gak? Ini respon orang Israel ketika mendengar hal itu. Ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Mengoyakkan, artinya udah wah. Dan berkatalah kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Wow. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah
takut kepada mereka. Kalau saudara nanti baca di rumah, sebenarnya orang-orang di Yeriko itu mereka udah pada ketakutan semua. Karena mereka udah dengar cerita laut terbelah, Tuhan bangsa Israel hebat. Tapi inilah kondisi bangsa Israel hari itu. Ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Udah disemangati malah mau dilempar batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Allah di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saya lanjut ya dengan cepat. 22. Semua orang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Tuhan udah hitung sekali, 2 kali, 3 kali, gue sabar nih. 4 kali, 10 kali. Jadi dia bilang gini, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi, nih lihat ayat ini, hambaku Kaleb, karena lain jiwanya. Ini maksudnya bukan sakit jiwa ya. Tapi dalam terjemahan lainnya, they have different attitude. Setia terhadap aku. Dan ia mengikut aku dan dengan sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Ayat yang ke-30 terakhir. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan yang kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kalau saudara baca, dari semua itu, yang masuk cuma 2 orang itu. Bahkan Musa pun gak masuk. Mereka ngapain? Berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena mereka gak percaya. Karena mereka ragu dengan janji Tuhan. Mereka ragu dengan kemampuannya Tuhan. Dan mereka mulai bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu karena kita gak percaya. Saya ingin meng-highlight sedikit waktu lagi, saya akan meng-highlight bahwa berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun itu menggambarkan apa? Yang pertama, itu menggambarkan kesia-siaan. Buang-buang waktu, buang tenaga, buang energi, buang sumber daya. 40 tahun muter-muter. Padahal menurut para ahli gak perlulah 40 tahun tuh gak perlu. Paling lama sebulan. Tapi 40 tahun. Yang kedua, berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun menggambarkan kegagalan memenuhi janji Tuhan. Ini saudara, ini tuh bukan penundaan loh 40 tahun itu. Buat bangsa Israel yang gak masuk, itu adalah kegagalan mereka menikmati janji Tuhan buat mereka. Bukan penundaan loh, penundaan mending ini gak masuk. Ini yang paling tragis dari cerita ini adalah bangsa Israel tidak mengalami janji Tuhan semasa hidup mereka. Menurut saya ini yang paling tragis. Tapi 40 tahun buat Yosua dan Kaleb adalah proses penggenapan janji Tuhan. The moral of the story, dalam perjalanan iman, yang paling menentukan bukan bagaimana saudara memulai sebuah perjalanan, bukan. Tapi bagaimana saudara menjalani proses dan menyelesaikannya dengan baik. Mempercayai janji Tuhan lebih dari mempercayai situasi yang kita sedang hadapi. Arahkan mata kita sama Tuhan, bukan sama kondisi keadaan yang kita lihat hari ini. So jangan pernah meragukan rencana Tuhan, kemampuan Tuhan, supaya saudara bisa melihat dan merasakan. Test and see. Jadi bukan cuma, oh katanya Tuhan hebat. Katanya Tuhan janji ini. Bukan katanya, saudara harus rasain sendiri. Saudara alamin sendiri janji Tuhan buat hidup saudara. Tuhan bukan hanya ingin kita mengalami janji Tuhan. Tapi Tuhan peduli pada bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Tuhan ingin kita belajar percaya kepada Allah. Ada satu hal dari cerita ini yang menurut saya agak menjengkelkan kalau saya menjadi seorang Yosua dan Kaleb. Yaitu karena ketidakpercayaan banyak orang itu, mereka 2 orang itu harus ikut
berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, saudara sadar nggak? Mereka harus ikut loh. Gara-gara yang tadi tuh, pulangkan kami kepada Mesir, kita pilih pemimpin, udah mendingan mati di Mesir. Nah, gara-gara orang tadi tuh, Joshua dan Kaleb mesti ikut di dalam perjalanan 40 tahun mengitari padang gurun. Karena buat Tuhan, proses itu sama pentingnya dengan hasil akhir. Bukan cuma tentang hasil akhir. Bukan cuma tentang saudara diberkati, mengalami janji Tuhan. Tapi prosesnya juga penting. Kenapa saya sering menyampaikan visi ICC Jakarta? Sangat simpel, karena saya ingin setiap orang bergerak dengan arah yang sama, dengan kesehatian. Jadi kalau saudara merasa visi ICC Jakarta adalah visi saudara, mari bersama-sama membangun rumah ini ke arah yang sama. Kalau bukan, silakan mencari gerbong yang lain. Supaya jangan sampai kita ada di sini, tapi kita nggak percaya atau meragukan visi, meragukan kepemimpinan di tempat ini. Nanti saudara yang akan membawa kita 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Semakin kita sehati, semakin kita akan cepat menggenapi janji Tuhan. Pada akhirnya Yosua dan Kaleb lah yang masuk ke tanah Kanaan. Karena mereka percaya pada janji Tuhan. Walaupun mereka ikut muter sih di padang gurun, tapi merekalah yang akhirnya menikmati janji Tuhan. Why? Karena ada berkat di dalam tinggal di dalam rencana Tuhan. So hari ini saya ingin menyampaikan 3 hal tadi. Immanuel, artinya Dia bersama dengan kita di dalam ketidakpastian hidup. Dan Dia juga bersama dengan kita, menyertai kita, walaupun mungkin kelihatannya Dia lagi diam. Kelihatannya Tuhan silent, kayaknya Tuhan gak jawab deh. Tapi bukan berarti kalau Tuhan gak jawab, Tuhan diam, Tuhan gak menyertai saudara. Dia menyertai saudara. Dan tentunya Dia menyertai saudara karena Dia punya rencana buat saudara. Saya sering bilang gini, kalau saudara hidup artinya saudara punya rencana Tuhan. Kalau saudara punya rencana Tuhan, artinya saudara akan diberikan kemampuan. Tapi hari ini saya akan tambahkan, kalau saudara hidup, Tuhan punya rencana. Dan saudara punya kemampuan dan penyertaan Tuhan. Jadi saudara bukan cuma kemampuannya, rencananya, tapi Tuhan sendiri yang menyertai. Dia itu Immanuel yang akan menyertai kita di dalam segala situasi. Ada amin.